Kita dari tim pengusaha Nasi Kepal eco-friendly berbahan kemasan daun pisang. Nama saya Zalfa Alia Suryana dengan NIM 1111251141. Nama saya Saskia Putri Amalia dengan NIM 1111251152. Jadi dari awal saya tuh ingin bikin suatu hal yang simpel, praktis, dan mudah. Nah, kita kaitin juga dengan permasalahan yang mungkin yang lagi happening di misalnya itu meringankan beban orang gitu. Dari hasil data dari survei atau data yang kita temukan gitu, sekitar 39% mahasiswa itu melewatkan makanan atau sarapan paginya. Jadi kita tuh ingin buat solusi yang mana kita membuat suatu makanan praktis dan mudah didapatkan, Menghemat waktu juga gitu. dengan harga yang cukup terjangkau untuk kalangan mahasiswa. Itu dari usaha kami melakukan peninjauan dan identifikasi masalah. Salah satunya kami juga melihat dampak negatif dan dampak positif dari usaha kami. Dampak negatif dari yang kami lihat adalah bagaimana mahasiswa melewatkan sarapannya kadang kejar-kejaran dengan waktu atau ditulis tugas mereka. Ketika di kelas mereka tidak berkonsentrasi dengan penuh untuk mengetahui pelajaran. Dan juga motivasi usaha kami juga refleksi diri dan juga melihat masalah-masalah sekitar, kayak contohnya kita punya keluarga, kakak dan sebagainya yang sibuk aktivitas segala macam, sehingga melewatkan sarapan atau makan jadi bisa menimbulkan gejala-gejala GERD. Itu sih yang kita antisipasi dan kita upayakan. Mengenai segmen pelanggan dari usaha kami, tentunya dari kalangan mahasiswa dan juga para pekerja yang menabung bisa atau tidak sempat membuat sarapan pagi. Tentu saja kita pasti perlu mengenal pelanggan kita itu kebutuhannya seperti apa. Nah, kita lakukan sesi wawancara. Wawancara di situ bisa kita lakukan secara tatap muka ataupun melalui video conference. Video conference ini kita manfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan kita juga. Skrip pertanyaan yang kami ajukan kepada pewawancara kepada narasumber yaitu bagaimana sih pandangan mereka terhadap makanan praktis dan sehat gitu. Maka worth bagi mereka. Terus apa sih yang harus kita kembangkan lebih dalam lagi dalam proyek usaha ini? Lalu nggak afdol kalau misalkan usaha kita ini tidak ada bentuk aslinya gitu. Jadi kita selama wawancara selain video conference, wawancara langsung pun kita langsung uji coba tentang produk nasi kepal kami. Bagaimana rasanya, apakah nasinya itu padat dan lain sebagainya. Sebelum lanjut ke bagaimana cara kita mengolah data dari wawancara, kita sendiri itu mengalami tantangan gitu. Salah satunya adalah bias jawaban dari konsumen. Jadi bias adalah bagaimana kecenderungan ketika diwawancara atau kita survei data kita, mereka tuh cenderung tidak akurat atau tidak jujur dalam memberikan jawabannya. Jadi itu hal yang umum terjadi ketika kita mewawancari seseorang. Lalu bagaimana dari kita sendiri untuk mengolah datanya? Yang pasti kita cari jawaban yang relevan dengan usaha kita, tapi kita pun tidak melebih-lebihkan jawaban dari konsumen, yang apa adanya dan juga transparan dan jujur sih. Iya.
Langkah inovatif dan solutif yang kita lakukan, yang pasti di awal kita melakukan brainstorming ide dulu. Brainstorming ide ini tuh kita masih dalam ide-ide yang mentah, jadi yang muncul di kepala kita diskusiin, kita pertanyakan ke sama lain. Apa yang dipertimbangkan itu pasti dari kemasannya yang efektif, kemasan yang ramah lingkungan, ketahanan pangan itu kira-kira berapa lama dia bisa bertahan, lalu juga nilai gizi yang terkandung dalam makanan itu sendiri. Kamu lihat setelah berdiskusi gitu, kamu lihat potensi bagaimana sih cara kami menjaga lingkungan agar tetap terjaga dengan usaha kami berkembang, lingkungan juga tetap terjaga. Kami ingin memiliki kemasan yang eco-friendly tentunya, yaitu dengan daun pisang, walaupun daun pisang itu sendiri memiliki identik dengan makanan khas daerah, Ya, kayak nasi uduk, lemper atau yang lain, tapi kami yakin dengan daun pisang kami juga bisa memberikan hal-hal yang inovatif. Dan juga daun pisang itu kan dia bisa memberikan aroma yang alami gitu. ya. Jadi usaha nasi kapau kami itu memiliki aroma dan cita rasa khas kami sendiri. Ya, lalu tentang sistem pemesanannya kita masih melakukan sistem per order dulu. Di sini kita mengidentifikasi pesaing mulai dari kesamaan produk yang akan dijual, layanan, strategi pemasaran, target pasar, serta kelebihan dan kekurangannya. Adapun pesaing secara langsung di Indonesia yaitu nasi bakar, lemper, onigiri, dan nasi uduk. Pesaing yang tidak langsung di Indonesia yaitu sandwich, bento murah, dan salad bowl. Pesaing langsung secara global yaitu 7-Eleven dan Lawson. Pesaing tidak langsung secara global yaitu KFC, McDonald's, dan Subway. Selanjutnya kita melakukan analisis makro. Analisis makro merupakan alat bantu untuk memahami kondisi luar yang bisa mempengaruhi bisnis. Ia tidak bersifat mutlak dan tidak bersifat memaksa. Analisis makro ini berkaitan juga dengan pestel, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan juga legal atau hukum. Lalu di tren yang menguntungkan pada bagian aspek lainnya, kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan praktis, sehat, dan menghemat waktu itu sudah menjadi kebiasaan yang umum terjadi di masyarakat saat ini. Lalu mengenai aspek lingkungan atau environment, sekarang kita bisa melihat betapa banyak masyarakat yang mulai peduli terhadap isu-isu lingkungan. Kami sendiri pun orang yang peduli terhadap iklim dan isu-isu lingkungan, sehingga kami berusaha untuk bisa menghasilkan produk yang zero waste. Kembali ke poin bahwa analisis makro tidak bersifat maksa, justru ini menjadi peringatan, dan bagaimana usaha memanfaatkan peluang adalah dilihat dari aspek poin sosial. Pada aspek ini, ada perubahan masyarakat yang lebih mengkonsumsi makanan plant-based, yang sebenarnya ini menguntungkan bagi sebagian pasar, namun menjadi ancaman bagi usaha kami, yang dimana produk kami adalah nasi, sehingga dari situ mungkin kami bisa kembangkan menjadi langkah inovatif untuk membuat varian nasi kepal dengan sayur-sayuran. Aspek selanjutnya di aspek teknologi. Produk kami adalah produk yang memang cepat, praktis, dan hemat waktu, namun berbeda definisi dengan produk frozen food atau produk instan lainnya, karena produk kami mengutamakan produk yang fresh made, artinya produk yang baru saja disiapkan. Data proyeksi keuangan, perkiraan potensi usaha kami bisa berpotensi naik 5% dengan laba tahun pertama pendapatan sebesar Rp19.488.000, pengeluaran Rp17.054.400, keuntungan Rp2.433.600. Tahun kedua pendapatan sebesar Rp20.448.000, pengeluaran Rp17.054.400, keuntungan Rp2.433.600. Tahun ketiga sebesar Rp21.504.000, pengeluaran sebesar Rp18.754.260, keuntungan Rp2.749.740.
Prototype adalah versi awal atau model percobaan dari konsep produksi yang ingin kita produksi. Prototype juga dia membantu kita untuk mengetahui apakah produk kita ini dapat direalisasikan dengan baik di kenyataannya dan memiliki fungsi fungsionalitas itu. Desain kami ini juga tergabung dalam kategori digital yang mana sebagai Ada desain mock-up. mock-up dan storyboard. Di sini kita mau melampiri contohnya. Adapun Kami melakukan kembali terhadap prototipe kami. Baik, untuk analisis persaingan, kami membandingkan beberapa pesaing, seperti UMKM tradisional, mereka unggul di rasa otentik, namun kualitasnya tidak stabil. Yang kedua, Indomaret kuat di merek, tapi kurang eco-friendly. Yang ketiga, 7-Eleven unggul di teknologi, tapi rasanya kurang lokal. Yang keempat, Muji Cafe, brandingnya bagus, namun harganya sangat tinggi. Dari situ, keunggulan kami adalah 1. Kemasan eco-friendly, 2. Pengalaman makanan yang lebih homey dan otentik, 3. Pilihan bahan baku yang lebih sehat. Dengan keunggulan tersebut, kami yakin dapat bersaing dan mengambil pasar yang sesuai target. ukuran pasar. Total addressable market. Tem saya targetkan 5% dari pasar makanan Indonesia. Serviceable available market. Perkiraan SEM sebesar Rp19.488.000 dari TEM. Serviceable obtainable market sebesar Rp28.800.000 dalam 2 tahun. Asumsinya, makanan sehat dapat mencapai 13% dari SEM pada tahun 2025 dengan asumsi bahwa makanan sehat dapat menjadi salah satu pemain utama pasar makanan sehat di Indonesia. Sumber penelitian Tashreed Research 2025. Model pendapatan usaha kami berfokus pada penjualan nasi kepal eco-friendly melalui sistem pre-order. Untuk model pendapatan utama, kami menggunakan sistem marketplace pre-order, di mana pendapatan berasal dari penjualan nasi kepal yang dibuat berdasarkan pesanan. Sistem pre-order membantu kami mengurangi food waste dan memastikan semua bahan tetap fresh. Sementara untuk model pendapatan sekunder, kami mendapatkan tambahan pendapatan dari layanan custom seperti paket hemat, paket acara kecil, atau tambahan topping tertentu. Dengan strategi harga ini, usaha tetap efisien, ramah lingkungan, dan mampu menjaga kualitas produk sesuai permintaan konsumen.